Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Langkah itu diambil guna merespons laporan penumpukan ribuan kontainer yang memicu gangguan logistik nasional. Sidak Menteri Keuangan Purbaya adalah untuk memantau kelancaran logistik, pencegahan, penyelewengan seperti manipulasi harga impor, dan memastikan integritas pengawasan jalur hijau oleh Bea Cukai. Selain itu, Purbaya turut periksa sejumlah kontainer yang berisi produk-produk impor. Dalam hal ini, Menkeu ingin memastikan jika data yang ia pegang sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, khususnya untuk produk impor yang masuk lewat jalur hijau. Kan di Tanjung Priok, suratnya yang berproses sampai 3.000 surat, dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagian pengusaha sudah mengeluh ada gangguan suplai bahan baku dan sudah menaikkan dwelling time. Jadi saya lihat ini kemarin sudah diinstruksikan untuk perbaikan secepatnya sih. Sudah turun katanya dari 3.000 ke 2.500, tapi saya nggak tahu gimana ngitungnya. Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah, apa katanya sebenarnya untuk saya nggak masuk akal, peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini. Ada satu lagi tadi masalah bahwa barang yang udah clear segala macam tuh nggak diambil sama importernya, ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dananya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Akibatnya pelabuhannya penuh. Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar. Ya, Anda masih menyaksikan Sindo Malam pemirsa. Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg membuat warga di Labuan Batu kesulitan mendapatkan gas melon. Pertamina menduga kelangkaan terjadi karena adanya penyaluran yang tidak tepat sasaran. Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg dikeluhkan dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah pangkalan di Kabupaten Labuhan Batu dipadati warga. Begitu pasokan gas tiba, warga langsung menyerbu untuk mendapatkan gas. Seperti di salah satu pangkalan gas di Rantau Prapat, warga menunggu sejak pagi karena mengaku sudah berkeliling namun tidak menemukan stok yang tersedia. Sidak pun digelar PT Pertamina Patraniaga bersama Forkopimda ke sejumlah pangkalan dan menemukan becak motor yang mengangkut puluhan tabung gas LPG subsidi. Berapa tabung nih? Kemungkinan karena adanya kenaikan konsumsi di masyarakat pasca Idul Adha. Lalu yang kedua adalah kemungkinan terjadinya penyaluran tidak tepat sasaran untuk konsumen-konsumen yang seharusnya tidak berhak menggunakan gas melon LPG subsidi. Bang, ini langkah dari Pertamina sendiri, Bang? Langkah dari Pertamina adalah yang pertama dari segi suplai, kami memaksimalkan suplai berdasarkan alokasi dan kuota yang ada untuk Labuhan Batu. Lalu kami juga menyalurkan tambahan sebanyak 6.720 tabung selama beberapa hari ke depan. Harapannya adalah seluruh kebutuhan masyarakat, khususnya rumah tangga ini tercukupi semua. Secara umum, pasokan dan penyaluran LPG subsidi di Labuhan Batu masih aman. Pertamina juga mengimbau seluruh pangkalan menyalurkan LPG subsidi sesuai ketentuan dan memastikan gas melon hanya diterima oleh konsumen yang berhak. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ranti Kurniawan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, siswi SMP dijambret pengendara sepeda motor hingga terseret sejauh 500 meter. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap.
Inilah rekaman kamera pengawas saat dua pelaku berboncengan sepeda motor menjamret telepon genggam milik seorang siswi SMP di Jalan Depasawi Luar, Tamalate, Kota Makassar. Berusaha mempertahankan telepon genggamnya, korban terjatuh dan terseret hingga 500 meter. Setelah berhasil mendapat ponsel korban, kedua pelaku langsung tancap gas, meninggalkan korban yang terluka. Peristiwa ini terjadi akhir April lalu dan viral di media sosial. Setelah viral, polisi bergerak mencari pelaku. Sebulan kemudian, tim Resmo Polsek Tamalate akhirnya menangkap satu pelaku. Ia berperan sebagai eksekutor perampas telepon genggam korban. Dari nyanyian si eksekutor, polisi berhasil mengamankan satu pelaku lagi yang berperan sebagai joki. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku telah merencanakan aksi penjamretan dan mencari korban secara acak, sementara barang bukti sudah mereka jual. Kedua pelaku kini telah diamankan di Polsek Tamalate, Makassar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pernikahan unik di tanggal unik dilakukan pasangan pengantin di Tegal, Jawa Tengah. Tamu undangan mendapat hadiah sengatan lebah hingga hadiah sayuran. Pernikahan menjadi momen yang tak terlupakan. Tak heran banyak pasangan mencari konsep menarik untuk menjadi raja dan ratu sehari. Herdiansa warga Jakarta dan Widi Asmara asal Kota Tegal menggelar pernikahan tak biasa di tengah sawah di kaki Gunung Slamet di Desa Tuel Bojong, Tegal. Pernikahan unik di tanggal 6 bulan 6 tahun 2026 ini mempelai pengantin menyediakan souvenir cindera mata yang tak biasa. Souvenir berupa sayuran segar, buah-buahan, umbi-umbian, bibit tanaman, bahkan madu langsung dari sarang lebah dan terapi sengatan lebah agar awet muda. Para tamu undangan pun mengaku terkesan dengan resepsi pernikahan ini karena belum pernah menemui acara di tempat lain, terutama saat diberi sengatan lebah. Iya, agak sakit ya Pak ya, awal-awal. Tapi teman saya nggak ngerasa sakit, jadi tergantung orangnya. Jadi kita sengaja ambil susah. Mudah-mudahan. Karena banyak udah ke booking semua. Jadi lebih ke tanggal unik, apalagi sekarang kan tahun 2026, terus yang lumayan memorable bagi semuanya. Pernikahan di hari unik berkomitmen menjalani kehidupan bersahaja, jujur, selaras dengan alam. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah belum berencana mengisi atau mengganti posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sebelumnya dijabat oleh Silmi Karim. Menurut Prasetyo, roda pemerintahan di Kementerian IMIPAS tetap berjalan normal meski posisi wamen belum terisi. Untuk sementara belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan oleh dua wamen yang sedang berproses hukum, karena juga posisinya kan wakil menteri ya. Artinya kegiatan atau tugas kementerian tersebut yang dijalankan oleh menterinya masih dapat berjalan dengan normal gitu. Nanti kita lihat kalau memang kebutuhan kita hitung, kita harus melakukan perkuatan dengan menunjuk wakil menteri, yaitu nanti kita lihat setelah kita evaluasi.